Halo semuanya, selamat datang di 90 menit bola. Kita awal informasi kali ini dari kabar Erick Thohir umumkan peserta Piala Presiden 6 tim. Piala Presiden 2025 dipastikan digelar pada Juli 2025 mendatang. Terkait pesertanya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan ada 6 klub yang bakal meremehkan turnamen tersebut. 2 klub berasal dari luar negeri, yakni Oxford United dan Port FC. Lalu 2 lagi adalah Persib Bandung serta tim All Star Indonesia. 2 terakhir masih tahap finalisasi, jadi belum bisa diumumkan. Saya menyatakan peserta Piala Presiden tahun ini akan ada 6 tim. 2 dari luar negeri, yaitu Oxford United dari Inggris dan Port FC dari Thailand. Lalu ada Persib Bandung sebagai juara Liga 1 dan 1 tim All Star Indonesia yang dipilih lewat voting supporter, ujar Erick Thohir. Rumor mengatakan Piala Presiden kali ini akan digelar di Stadion Sijalak Harupat. Kemungkinan Persib akan jadi tuan rumah. Sementara venue lainnya adalah Stadion GBK, di mana Persija kemungkinan akan jadi tuan rumah. Sementara Arema FC sebagai juara bertahan kemungkinan akan jadi peserta juga. Patut dinantikan apakah Persija dan Arema FC yang sama-sama pernah menjadi juara di Piala Presiden akan menjadi 2 peserta lainnya atau tidak. Kita tunggu info resmi dari PSSI. CLBK Rahmat Irianto kembali ke Persebaya kontrak 2 tahun. Rahmat Irianto yang awalnya berseragam biru bersama Persib Bandung kini dikabarkan bisa bergabung kembali dengan klub lamanya. Layaknya cinta lama yang bersemi kembali, pemain yang akrab disapa Rian ini memutuskan transfer dan kembali ke Persebaya Surabaya untuk selama 2 musim. Soal kontrak dipastikan deal, yang artinya pemain yang merupakan anak dari legenda almarhum Bejo Sugiantoro ini sudah siap berseragam bajul ijo kembali. Dengan demikian, kebersamaan Rian bareng Maung Bandung bisa resmi berpisah usai menuntaskan back-to-back juara di Piala Liga 1 musim ini. Sebelumnya, Rianto pernah dihujat oleh oknum bonek saat berseragam bajul ijo. Ia dinilai cuma anak titipan kala almarhum Bejo masih melatih sebagai staf di Persebaya. Meskipun cinta dengan Persebaya, Rahmat Irianto ingin membuktikan di klub lain bahwa ia bukan titipan dan akhirnya bisa juara 2 kali di Persib Bandung. Dan kabarnya Irianto menaikkan kontrak selama 2 musim bersama Persebaya untuk musim depan. Wow, Persib agendakan TC di luar negeri. Manajemen Persib Bandung sudah mulai persiapan menuju kompetisi musim depan. Yang berbeda, kini manajemen bergerak lebih cepat dari sebelumnya, serta mengagendakan training center ke luar negeri untuk pertama kalinya. Hal itu disampaikan oleh Deputi PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Herawan. Menurutnya, manajemen sudah mulai melakukan pemilihan pemain untuk skuad Maung Bandung musim depan. Persiapan kurang lebih sama seperti musim-musim sebelumnya. Hanya saja kali ini kita bergerak lebih cepat. Mulai dari pemilihan pemain, kita juga sudah merencanakan training camp ke luar negeri untuk pertama kalinya, ujar Aditya. Manajemen Persib saat ini sedang merampungkan persiapan untuk melakukan agenda tersebut. Rencananya tim akan berangkat TC di luar negeri setelah turnamen pramusim Piala Presiden 2025 yang digelar 6-12 Juli nanti. Hasil Kongres PSSI, 7 tim ganti nama. Kongres PSSI 2025 yang digelar di Ritz-Carlton, Jakarta pada Rabu 6 Juni 2025 memunculkan sejumlah keputusan penting. Satu di antara yang paling mencolok adalah perubahan nama dan domisili beberapa klub anggota PSSI. Keputusan penting lainnya adalah pengangkatan Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Dewan Kehormatan PSSI. Erick Thohir mengatakan Prabowo telah menyatakan kesediaannya dan seluruh peserta kongres menyepakatinya secara aklamasi. Dan berikut ini klub-klub yang berubah nama dan domisili. Nomor 1 ada Bayangkara Presisi FC dari Surabaya. Bayangkara Presisi berubah menjadi Bayangkara Presisi Lampung FC. Dan domisilinya sekarang Bandar Lampung. Nomor 2 ada Persikas Subang yang berubah menjadi Sumsel United Palembang. Nomor 3 ada Tornado FC Pekanbaru yang berpindah ke Kendal menjadi Kendal Tornado FC.
Nomor 4 ada PS Maluku Ambon yang berubah, sekarang pindah ke Kediri menjadi Kediri United. Nomor 5 ada Sumut United asal Medan yang berubah menjadi Persikat Depok, ya, pindah ke Depok. Nomor 6 ada NZR Sumbersari asal Malang yang berpindah ke Persikutim United Kutai Timur setelah diakuisisi. Dan yang ketujuh ada PSKC Cimahi yang berubah menjadi Garuda Yaksa FC, pindah ke Bekasi. Moussa Sidibe makin dekat gabung Persija. Sorotan rumor transfer Persija kini tertuju pada Moussa Sidibe, pemain asing asal Mali yang selama ini tampil gemilang untuk Persis Solo. Moussa Sidibe adalah pemain berusia 30 tahun yang saat ini membela Persis Solo. Dalam 60 pertandingan ia telah mengumpulkan 19 gol dan 10 assist. Statistik tersebut menunjukkan bahwa Sidibe memiliki kontribusi penting dalam permainan timnya. Informasi mengenai nilai pasar pemain ini pun cukup menarik, yaitu mencapai 5,65 miliar rupiah. Persija Jakarta disebut-sebut menaruh minat untuk merekrut Moussa Sidibe. Meskipun hingga saat ini masih berupa rumor, perkembangan ini kembali menghangatkan perbincangan di kalangan netizen dan pecinta sepak bola tanah air. Persija Jakarta tampaknya siap membuat gebrakan di bursa transfer Liga 1 musim depan. Namun untuk mendapatkan Moussa Sidibe, Persija harus bersaing dengan rival abadi mereka, Persib Bandung, yang dikabarkan juga meminati gelandang asal Mali tersebut. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia resmi lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu dipastikan usai laga Timnas Arab menang 2-0 atas Timnas Bahrain di matchday ke-9 grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dengan begitu, Timnas Indonesia kini menduduki posisi keempat di klasemen sementara grup C dengan 12 poin. Perolehan poin skuad Garuda tak bisa dikejar Bahrain dan China di urutan kelima dan keenam. Skuad Garuda harus turun ke peringkat posisi 4 di klasemen grup C, mereka terpaut 1 poin dari Arab Saudi. Meski turun peringkat, skuad Garuda dipastikan lolos ke babak keempat. Sebab perolehan poin pasukan Patrick Kluivert yang kini 12 angka dipastikan tak akan mungkin dikejar oleh dua tim di bawahnya. Ole Romeni ungkap kunci sukses timnas kalahkan China. Penyerang timnas Indonesia Ole Romeni mengungkap kunci sukses kemenangan Garuda atas China di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis 5 Juni malam. Menurut Ole, timnas Indonesia bisa menang 1-0 tak lepas dari dukungan supporter yang meramaikan Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gol sematawayang skuad Garuda dicatatkan oleh Ole Romeni di menit ke-45 melalui titik putih. Sedangkan timnas China yang berstatus sebagai tamu gagal mencetak gol balasan. Pemain Oxford United itu pun tidak sabar menatap satu pertandingan sisa melawan Jepang. Ole mengakui kemenangan atas China memberikan kepercayaan diri menatap laga berikutnya. Dan saya tidak sabar menunggu pertandingan berikutnya. Kami semua sangat percaya diri dan saya tidak sabar, tutur Ole Romeni. Pesan menyentuh pelatih China kepada Indonesia. Pesan menyentuh diberikan pelatih timnas China Branko Ivankovic untuk timnas Indonesia. Usai saling berhadapan di kualifikasi Piala Dunia, dia memberi selamat kepada skuad Garuda yang sukses kalahkan China. Selain itu, Branko Ivankovic juga mendoakan kiprah timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia kali ini. Dia berharap skuad Garuda bisa ukir perjalanan mulus. Usai pertandingan, Ivankovic mengucapkan selamat untuk kemenangan timnas Indonesia. Dia mendoakan yang terbaik untuk keberuntungan timnas di laga selanjutnya. Selamat untuk Indonesia atas kemenangannya. Semoga beruntung untuk babak selanjutnya, kata Ivankovic dalam konferensi pers. Indonesia berada di situasi yang bagus untuk lolos ke putaran keempat, sambung pelatih asal Kroasia tersebut. Tangis haru Beckham Putra debut manis di timnas senior. Momen pemanggilan timnas Indonesia senior kali ini merupakan yang pertama kali bagi Beckham Putra. Dia memang kerap membela Garuda, namun lebih banyak di kelompok umur seperti U23, U22, dan U19.
Beckham di musim ini menunjukkan performa yang ciamik. Tercatat pemain kelahiran 29 Oktober 2001 itu mengemas 7 gol plus 3 assist dari 34 penampilannya bersama Persib di semua kompetisi. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra tak kuasa menahan air mata usai laga timnas Indonesia melawan China di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Push rank lagi, timnas Indonesia diprediksi naik ke 117 dunia. Menurut perhitungan Footy Ranking, timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin 15,05 dan naik 6 peringkat ke posisi 117. Sementara timnas China yang kalah dari Indonesia turun 4 level ke posisi 98. Secara umum, timnas Indonesia memang layak menang karena membuat peluang lebih banyak ketimbang China. Kuncinya lini tengah dan belakang tampil solid sehingga mereka bisa membuat clean sheet. Mereka berkaca dari pertemuan pertama di kandang China. Waktu itu Indonesia kebobolan 2 kali lewat serangan cepat. Dan berikut rapor timnas Indonesia setelah menang tipis dari China. Jika meraih hasil positif lawan Jepang, timnas Indonesia diprediksi bakal makin naik peringkat FIFA dunianya.